mengejutkan publik dunia. Usai gagal menang lawan timnas Indonesia, Graham Arnold putuskan mundur dari pelatih Australia. Siapakah korban STY berikutnya? Cina ternyata sudah ketar-ketir dan pesimis bisa kalahkan timnas Indonesia. Ini alasannya. Kacau parah. AFC klaim Jordi Amat warga negara Upin Ipin Malaysia, bukan Indonesia. Alasan mengejutkan Nova Arianto. Senang meski timnas U17 Indonesia tumbang dari Swiss. Graham Arnold sudah pikirkan mundur dari pelatih Australia usai gagal menang lawan timnas Indonesia. Sepertinya merasa gagal setelah lawan Indonesia cukup sampai di sini. Kata Asnawi melihat Shin Tae-yong pantau langsung duel Persib versus Port FC. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengejutkan publik dunia. Usai gagal menang lawan timnas Indonesia, Graham Arnold putuskan mundur dari pelatih Australia. Siapakah korban STY berikutnya? Kabar mengejutkan datang dari Graham Arnold yang memutuskan mundur dari kursi pelatih timnas Australia. Graham Arnold mundur setelah Australia gagal meraih kemenangan atas timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia yang menjalani laga tandang harus puas bermain imbang melawan timnas Indonesia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10 September 2024. Graham Arnold kecewa dengan hasil itu karena di atas kertas Australia diyakini bisa menang mudah lawan timnas Indonesia. Ini menjadi kegagalan kedua bagi Graham Arnold memetik poin penuh di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Australia kalah dari tim tamu Bahrain dengan skor 0-1 pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Robina, Kamis 5/9/2024. 10 hari setelah pertandingan melawan timnas Indonesia, Graham Arnold memutuskan untuk mundur dari jabatannya tersebut. Pelatih berusia 61 tahun itu sudah memberikan informasi tersebut kepada Federasi Sepak Bola Australia. CEO Football Australia James Johnson mengatakan kepergian Graham Arnold menandai berakhirnya era sepak bola di negeri kanguru. Pasalnya, Graham Arnold merupakan pelatih terlama yang menukangi Australia sejak 2018. Kontribusinya terhadap sepak bola di Australia dapat dilihat semua orang. Di bawah kepemimpinan Graham Arnold, kami mencapai tonggak sejarah luar biasa yang mengangkat sepak bola Australia di panggung dunia. Semangat dan dedikasi Graham Arnold telah meninggalkan jejak yang tidak akan terhapuskan di sepak bola Australia, kata James Johnson. James Johnson menambahkan pihaknya sangat menghormati keputusan yang diambil Graham Arnold. Tentu saja ini akan menjadi sebuah kesedihan bagi sepak bola Australia. Kami akan bertindak cepat dalam menunjuk pelatih kepala baru untuk memastikan kesinambungan dan stabilitas, terutama saat pertandingan kami semakin dekat, kata James Johnson. Meski begitu, belum diketahui siapa calon kandidat pelatih baru Australia.
Cina ternyata sudah ketar-ketir dan pesimis bisa kalahkan timnas Indonesia. Ini alasannya. Salah satu media asal Cina mengaku pesimis negaranya bisa meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Sebagai informasi, duel antara Cina versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada 15 Oktober 2024. Pertandingan nantinya terlaksana di Qingdao Youth Football Stadium, Cina. Ini merupakan matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan Cina membawa bekal berbeda jelang laga ini. Tim asuhan Shin Tae-yong secara mengejutkan bisa menahan imbang tim kuat seperti Arab Saudi dalam kurung 1-1 dan Australia dalam kurung 0-0. Di sisi lain, Cina menelan 2 kekalahan beruntun. Timnas Cina dipermalukan Jepang dengan skor 0-7 pada laga pertama. Cina lalu kembali menelan kekalahan ketika menjamu Arab Saudi dalam kurung 1-2. Meski begitu, catatan ini bukanlah hal yang membuat media asal Cina, Netase, pesimis negaranya bisa mengalahkan timnas Indonesia. Netase menilai timnas Indonesia kini semakin kuat dengan kehadiran Eliano Reijnders dan Maes Hilgers. Seperti yang diketahui, proses naturalisasi kedua pemain tersebut baru saja mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Eliano Reijnders dan Maes Hilgers diproyeksikan bisa memperkuat timnas Indonesia bulan depan. Indonesia yang mencatatkan hasil imbang dengan Arab Saudi dan Australia diharapkan semakin memperkuat kekuatannya. Timnas Cina akan sulit menang melawan Indonesia seperti ini, tulis Netase. Lebih lanjut, performa Cina di bawah asuhan Branko Ivankovic kini memang sedang menjadi sorotan. Bahkan, salah satu reporter asal Cina, Cheng Hua, memprediksi bahwa negaranya bisa saja kembali menelan kekalahan besar seperti melawan Jepang. Cina harus menghadapi Australia dalam kurung 10/10 sebelum melawan timnas Indonesia. Di sisi lain, skuad Garuda juga harus bermain di kandang Bahrain dalam kurung 10/10 terlebih dahulu. Ini menakutkan. Saya sangat tidak yakin jika pelatih Ivankovic terus memimpin tim. Kemungkinan besar kita akan kalah 0-7 lagi, ucap Chen Hua. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look. Kacau parah. AFC klaim Jordi Amat warga negara Upin Ipin Malaysia, bukan Indonesia. Sungguh keterlaluan untuk AFC yang menilai bahwa Jordi Amat merupakan warga negara Malaysia, bukan Indonesia. Ini terlihat dalam akun YouTube AFC yang menampilkan full pertandingan Johor Darul Takzim melawan Shanghai Port FC pada laga pertama AFC Champions League Elite 2024-2025 di Stadion SAIC Motor Pudong Arena, Shanghai, Kamis 18/9/2024. Semula YouTube AFC menampilkan suasana supporter di dalam Stadion SAIC Motor Pudong Arena jelang pertandingan Shanghai Port FC melawan Johor Darul Takzim. Kedua supporter baik dari Shanghai Port FC dan Johor Darul Takzim hadir langsung di stadion berkapasitas 33.000 kursi tersebut. Tidak lama kemudian, para pemain dari kedua klub memasuki lapangan. Shanghai Port FC menggunakan jersey merah, sedangkan Johor Darul Takzim berwarna kuning.
Setelah berjabat tangan, AFC langsung menampilkan daftar susunan pemain untuk Shanghai Port FC. Tidak hanya menampilkan pemain inti, YouTube AFC juga memperlihatkan daftar pemain cadangan di klub asal Cina tersebut. Setelah itu, YouTube AFC menampilkan daftar susunan pemain untuk Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim menampilkan formasi 4-4-2 untuk menghadapi Shanghai Port FC. Tidak terlihat nama Jordi Amat dalam 11 pemain inti klub asal Malaysia tersebut. Rupanya bek timnas Indonesia itu ada di bangku cadangan Johor Darul Takzim. Baru di sini ada kejadian yang tidak mengenakan untuk sepak bola Indonesia. YouTube AFC menuliskan bahwa Jordi Amat merupakan pemain asal Malaysia. Itu terlihat di samping nama Jordi Amat ada tulisan kode mas yang berarti Malaysia. YouTube AFC tentu sangat salah telah menuliskan mas di pertandingan tersebut. Pasalnya Jordi Amat merupakan pemain asal Indonesia, bukan Malaysia. Adapun Jordi Amat tidak bermain dalam pertandingan itu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Alasan mengejutkan Nova Arianto. Senang meski timnas U17 Indonesia tumbang dari Swiss. Timnas U17 Indonesia tumbang dari Swiss pada ajang Pinatar Super Cup U16 2024. Pada laga yang digelar Rabu dalam kurung 18/9, Garuda Asia kalah dengan skor 0-2. Dalam uji coba di Spanyol nanti, Indonesia akan menantang Kepulauan Faroe untuk perebutan posisi ketiga. Turnamen ini masuk dalam agenda sebelum mereka bertarung dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 19 hingga 27 Oktober mendatang. Nova Arianto menjelaskan Swiss memang lebih unggul dari mereka. Postur tubuh dan permainan yang berbeda level diakui jadi masalah utama. Namun mental Garuda Asia cukup solid di laga tersebut dan selalu mencoba memberikan perlawanan maksimal. Walaupun dengan lawan yang secara postur, secara level berada di atas kita. Tapi saya lihat daya juang pemain juga sangat baik. Sehingga mereka dapat konsisten sampai di Kuwait nanti, kata Nova Arianto. Sosok yang menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia ini menambahkan bahwa uji coba ini cukup krusial. Pasalnya anak asuhnya bisa merasakan bermain melawan tim yang memiliki level lebih tinggi. Selain itu, ini adalah laga tandang dan hal tersebut jadi bekal krusial sebelum mereka terbang ke Kuwait. Kami bersyukur sekali mendapatkan uji coba yang sangat berkualitas. Termasuk kita bermain di luar Indonesia ya. Karena ini menjadi pengalaman pertama bagi pemain, lanjutnya. Nova menilai masih banyak aspek yang harus dievaluasi dari permainan anak asuhnya. Salah satunya terkait konsentrasi yang kembali jadi kelemahan Garuda Asia. Dia berharap semua pemainnya bisa belajar banyak dan bisa menjadi lebih baik di kualifikasi Piala Asia nanti. Banyak catatan yang kami dapatkan di sini untuk kita lakukan perbaik. Termasuk soal fokus pemain juga kelengahan pemain di 2 gol pada uji coba kali ini. Graham Arnold sudah pikirkan mundur dari pelatih Australia usai gagal menang lawan timnas Indonesia. Sepertinya merasa gagal setelah lawan Indonesia cukup sampai di sini.
Graham Arnold sudah memutuskan untuk mundur dari pelatih Australia setelah gagal meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Pelatih berusia 61 tahun itu akhirnya berbicara langsung kepada Federasi Sepak Bola Australia untuk mundur dari jabatannya tersebut pada Jumat dalam kurung 20 September 2024. Australia gagal meraih kemenangan dan hanya bermain imbang 0-0 melawan timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10/9/2024. Sebelumnya Australia juga kalah 0-1 dari Bahrain pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari laman Federasi Sepak Bola Australia, Graham Arnold bangga telah menjadi pelatih di negeri kanguru tersebut. Graham Arnold sudah dipercaya menjadi pelatih Australia sejak 2018. Memimpin Australia telah menjadi puncak karier saya dan ini merupakan suatu kehormatan sejati. Saya sangat bangga dengan pencapaian kami, mulai memecahkan rekor, mengembangkan pemain-pemain berbakat, dan menghasilkan sejarah masuk ke Piala Dunia. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya yakin inilah saatnya ada pelatih baru untuk memimpin Australia ke depan, kata Graham Arnold. Graham Arnold mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemain dan staf pelatih Australia. Tanpa kerjasama itu, namanya tidak akan besar dalam dunia persepakbolaan Australia. Lanjut Graham Arnold, keputusan mundur ini diambil demi masa depan sepak bola Australia. Ia juga telah memberikan segalanya untuk sepak bola Australia, baik sebagai pemain dan pelatih. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will. Kata Asnawi melihat Shin Tae-yong pantau langsung duel Persib versus Port FC. Pemain Port FC Asnawi Mangkualam memberikan komentarnya terkait kehadiran Shin Tae-yong di Stadion Sijalak Harupat Kamis dalam kurung 19 September 2024. Shin Tae-yong datang ke Stadion Sijalak Harupat untuk melihat langsung jalannya laga antara Persib versus Port FC. Ini merupakan laga perdana kedua tim di grup FAFC Champions League 2 dalam kurung ACL 2 musim 2024 hingga 2025. Asnawi secara mengejutkan mengaku tak mengetahui bahwa Shin Tae-yong bakal hadir. Terlepas dari semuanya, pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Port FC keluar sebagai pemenang pada kesempatan ini. Klub asal Thailand itu sukses mempermalukan Persib dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang tim tamu dicetak oleh Willian Mota pada menit ke-89. Sejujurnya tidak tahu kalau Coach Shin datang. Tentunya saya berterima kasih karena sudah menyampaikan hadir di pertandingan big match malam ini. Tentunya kami bisa memberikan yang terbaik. Kedua tim juga memberikan yang terbaik, Coach Shin juga bisa menilai, kata Asnawi. Sementara itu, Shin Tae-yong mengakui sengaja datang karena ingin memantau langsung anak asuhnya di timnas Indonesia. Salah satunya adalah Asnawi Mangkualam. Saya ingin melihat pertandingan Asnawi, Dimas, Edo, dan pemain lainnya yang saya lihat lebih dekat. Dan ingin melihat pemain U-Strip 22 juga. Jadi kami akan pantau secara keseluruhan, kata Shin Tae-yong.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bikin Sintayong tersenyum, winger timnas Indonesia ini menggila jelang lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu winger timnas Indonesia pilihan Sintayong tampil menggila jelang skuad Garuda melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. STY panggilan Sintayong akan kembali memimpin timnas Indonesia pada 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Maarten Paes dan kolega bakal bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan melawat ke kandang Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Selanjutnya, Sintayong akan kembali menghadapi ujian berat ketika skuad Garuda bertandang ke Bahrain dan Cina. Kabar baiknya, salah satu winger pilihan Sintayong di timnas Indonesia yakni Malik Rizaldi telah pulih dari cederanya. Sebagai informasi, winger Persebaya Surabaya itu menjadi top skor pemain lokal Liga 1 2023 per 2024 dengan menciptakan 12 gol dan 4 assist. Berkat penampilan apiknya itu, Malik Rizaldi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger pilihan STY itu bermain di kandang Persebaya Stadion Gelora Bung Tomo malam ini dalam kurung 18/9 malam waktu Indonesia Barat sebagai starter saat melawan Persis Solo. Tak tanggung-tanggung, Malik Rizaldi mencetak 2 gol sekaligus di babak kedua dan membawa Persebaya menang 2-1 atas Persis hingga merangsek ke peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 musim ini. Dengan moncernya Malik, Persebaya kini memiliki 2 winger yang sama-sama tajam. Setelah di kiri ada Bruno Moreira yang sudah mencetak 3 gol. Jika tampil konsisten, bukan tidak mungkin Malik Rizaldi akan kembali dipanggil Sintayong saat timnas Indonesia bersua Bahrain dan Cina.